Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Puspitasari dari kelas 12 TLM akan menjelaskan PowerPoint PJBL saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari pelajaran kimia klinik. Transfudan juga dapat disebabkan oleh parasit, contohnya penderita penyakit jantung. Pada penderita penyakit jantung, tekanan dalam pembuluh dapat meninggi sehingga cairan keluar dari pembuluh dan masuk ke dalam jaringan. Transfudan cairan ekstravaskular dengan kandungan protein dan berat jenis yang rendah. Transfudan juga terjadi akibat proses peradangan melainkan gangguan keseimbangan cairan tubuh. Lalu kita lanjutin dengan pelajaran bakteriologi. Standar kualitas air yang digunakan pada pembuatan yogurt secara mikrobiologi dan persyaratan air yang layak untuk dikonsumsi adalah: yang pertama, jernih, tidak berbau dan tidak berasa. Yang kedua, tidak mengandung mikroba patogen, virus, bakteri atau parasit. Yang ketiga, zat kimia yang terdapat di dalam air minum selain garam mineral harus mengikuti standar yang ketat. Imunoserologi, tes Tubex. Alat yang digunakan yaitu mikropipet 40 dan 90 mikron. Yang kedua, yellow tip. Bahannya yaitu sampel serum, Tubex TF, reagen biru, reagen coklat, kontrol positif dan kontrol negatif, skala warna, strip wall reaction, tip healing. Cara kerja tes Tubex TF yaitu: 1. Masukkan 45 mikron anti-fused magnetic particle atau brown reagent pada reaction container yang disediakan, satu set yang terdiri dari 6 tabung berbentuk V. Reagen dimasukkan ke sumur 1, 2, dan 3. Masukkan 40 mikron sampel serum harus jernih ke dalam sumur yang sudah berisi reagen. Lalu campurkan keduanya dengan menggunakan pipet tip. Lalu inkubasi selama 2 menit. Tambahkan 90 mikron antibody fused indikator partikel atau blue reagen. Tutup tempat reaksi tersebut dengan menggunakan strip. Lalu ubah posisi tabung dari vertikal menjadi horizontal dengan sudut 90 derajat. Goyang-goyangkan tabung ke depan dan ke belakang selama 2 menit. Pada akhir proses reaksi ini, tabung berbentuk V ini diletakkan di atas magnet stand. Didiamkan 5 menit untuk terjadi proses pemisahan atau pengendapan. Pembacaan skor hasil dari reaksi ini dilakukan dengan cara mencocokkan warna yang terbentuk pada akhir reaksi dengan skor yang tertera pada color scale. Hematologi, hemostatis, jalur faktor koagulasi dan pencatatan hasil serta pendokumentasian hemostatis, jalur faktor koagulasi dan pencatatan hasil serta pendokumentasian. Hemostatis adalah kemampuan alami untuk menghentikan pendarahan pada lokasi luka oleh spesimen pembuluh darah, adesi, trombosit, dan keterlibatan aktif faktor koagulasi, adanya koordinasi dari endotel pembuluh darah, agregasi trombosit, dan aktivitas jalur koagulasi. Fungsi utama mekanisme hemostatis ini adalah menjaga pencernaan darah blood fluidity sehingga darah dapat mengalir dalam sirkulasi dengan baik, serta membentuk trombus sementara atau hemostatik trombus pada dinding pembuluh darah yang mengalami kerusakan vaskular injury. Parasitologi, jelaskan contoh kontaminan pada yogurt terutama dari mikroorganisme parasit cacing. Jelaskan contohnya, yaitu yang 1. Parasit cacing Giardiasis intestinalis. Yang kedua, parasit cacing Giardia lamblia. Yang ketiga, parasit cacing Giardia duodenalis.
Giardiasis adalah penyakit yang menyerang saluran pencernaan berupa infeksi usus halus. Penyakit ini biasanya akan hilang dalam beberapa minggu dan tidak menyebabkan kondisi kesehatan yang serius. Meski demikian, penderitanya bisa saja mengalami penurunan berat badan karena diare dan menurunnya daya serap makanan. PKK produktif. Saya akan menjelaskan fungsi masker yogurt dan cara pembuatannya. Bagi Anda yang memiliki kulit berjerawat, masker yogurt bermanfaat untuk mengurangi produksi minyak sekaligus mengusir bakteri. Cara pembuatan masker yogurt yaitu: yang pertama, campurkan 1 sendok teh yogurt. Yang kedua, tambahkan 1 sendok teh madu. Yang ketiga, tambahkan 1/4 sendok teh ekstrak lemon. Yang kelima, tambahkan 1 sendok teh bubuk kunyit. Aplikasikan di wajah dan diamkan selama 10-15 menit sebelum membilasnya dengan air hangat. PKK kewirausahaan. Jelaskan bagaimana tahapan pembuatan masker yogurt dan buatlah media promosi untuk masker yogurt. Bagi Anda yang memiliki kulit berjerawat, masker yogurt bermanfaat untuk mengurangi produksi minyak sekaligus mengusir bakteri. Cara pembuatan masker yogurt yaitu: campurkan 1 sendok teh yogurt, lalu tambahkan 1 sendok teh madu, tambahkan 1/4 sendok teh ekstrak lemon, dan tambahkan 1 sendok teh bubuk kunyit. Aplikasikan di wajah dan didiamkan selama 10-15 menit sebelum membilasnya dengan air hangat. Media promosi yang digunakan untuk mempromosikan masker wajah ialah internet, seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Contoh promosi agar membuat orang tertarik dengan masker yang kita jual. Selain rasanya yang lezat dan segar, yogurt mempunyai banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Maka dari itu, banyak yang merekomendasikan yogurt sebagai makanan pendamping diet, sumber mineral dan vitamin, bahkan untuk perawatan kulit. Baiklah, di sini ada masker Glow. Masker Glow sudah mengandung 100% yogurt asli dan sudah mengandung BPOM. Jadi kalian yang para pejuang fungal asma dan beruntusan, buruan dicobain ya sebelum kehabisan. Matematika. Menentukan nilai frekuensi harapan masker yogurt yang dibuat. Apabila produk tersebut dijual, lihat dari banyaknya percobaan penawaran yang dilakukan. Peserta didik bebas menentukan banyaknya percobaan dan tentukan media penawaran yang akan dilakukan. Jika nilai peluang terjadinya 0,5, buatlah kesimpulan dari keadaan tersebut. Rara membuat produk berupa masker yogurt yang dikemas dalam wadah plastik yang diberi nama Glomax. Rara berencana menjual Glomax tersebut agar mendapatkan keuntungan yang banyak. Maka Rara menawarkan produk Glomax-nya itu melalui berbagai macam cara. Yang pertama, Facebook sebanyak 1000 kali percobaan penawaran. Yang kedua, Instagram sebanyak 500 kali percobaan penawaran. Yang ketiga, WhatsApp sebanyak 200 kali percobaan penawaran. Yang keempat, Line sebanyak 50 kali percobaan penawaran. Yang kelima, door to door sebanyak 18 kali percobaan penawaran. Total banyaknya percobaan penawar produk Glomax yang Rara lakukan ke orang-orang adalah 1000 tambah 500 tambah 200 tambah 50 tambah 18 sama dengan 1768 kali, dan nilai peluang terjualnya Glomax adalah 0,5. Maka nilai frekuensi harapan terjualnya produk Glomax adalah frekuensi harapan sama dengan nilai peluang kali banyak percobaan sama dengan 0,5 kali 1768 sama dengan 884. Jadi nilai frekuensi harapan terjualnya Glomax dengan 1768 kali penawaran adalah 884. Sekian presentasi project PowerPoint saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.